Bro, lu pernah nggak sih ngerasa capek ngejar cewek? Kayak lu yang selalu duluan chat, lu yang selalu nyusun rencana, lu yang selalu berusaha hadir, tapi ujung-ujungnya kok dia malah makin santai, makin dingin, dan lu makin ngerasa sendirian walaupun masih deket. Dan di kepala lu muncul pertanyaan klasik. Kenapa sih cewek jarang banget ngelakuin first move? Kenapa selalu gua emang cewek nggak pernah kepikiran buat ngejar balik? Ya, nah, di video ini gua mau bongkar sesuatu yang jarang banget diomongin secara jujur. Dan ini penting banget buat lu pahamin, cewek itu sebenarnya sering banget ngelakuin first move. Sering. Bahkan jauh lebih sering dari yang lu kira. Tapi bukan ke semua cowok. Dan masalahnya, kebanyakan cowok nggak sadar kalau justru sikap mereka sendiri yang bikin cewek nggak pernah kepikiran buat ngejar. Jadi gini ya, dengerin pelan-pelan. Banyak cowok itu ngejar cewek sampai ceweknya bosen. Lu kasih perhatian nonstop, validasi terus, respon super cepet, energi lu tumpahin semua. Dan pas ceweknya mulai pasif, lu malah tambah ngejar, tambah panjang chatnya, tambah cepet balesnya, tambah berusaha. Padahal tanpa sadar, lu lagi ngajarin dia satu hal. Gua nggak perlu usaha apa-apa, karena dia bakal tetap ada. Dan kalau seseorang udah ngerasa aman dapet semuanya tanpa usaha, buat apa dia gerak? Ini bukan soal cewek jahat, ini soal psikologi manusia. Manusia itu secara alami pengen hemat energi. Kalau dia bisa dapat hasil maksimal dengan usaha minimal, ya itu yang dia pilih. Makanya cewek jarang initiate ke cowok yang selalu tersedia. Dan disinilah mindset lo perlu digeser. Bukan gimana caranya bikin cewek ngejar, tapi gimana caranya berhenti jadi cowok yang bikin cewek nyaman untuk pasif. Sekarang gue masuk ke poin pertama. Yang pertama, berhenti nge-reward energi pasif. Ini kesalahan paling umum dan hampir semua cowok pernah ngelakuin. Cewek bales chat lama, lu tetap bales cepet. Cewek jawab singkat, lu malah nulis panjang. Cewek ngilang beberapa hari, muncul lagi cuma bilang hai. Lu langsung antusias. Tanpa sadar, lu lagi bilang ke otak dia, usaha segini aja cukup buat dapetin perhatian gua. Padahal, seharusnya perhatian lu itu respon, bukan gratisan. Prinsipnya simple. Saat dia engage, lu hadir. Saat dia pasif, lu nggak ngejar. Bukan ngambek, bukan marah, bukan drama. Tenang aja. Contohnya gini, dia hilang 3 hari. Terus tiba-tiba chat, hai. Kalau dulu lu mungkin langsung ngebales panjang. Sekarang, lu bales santai. Nggak buru-buru, nggak lebay. Iya, ada apa? Terus, ya udah, lu nggak dorong obrolan. Lu biarin. Dan justru di situ otaknya mulai mikir, kok beda? Biasanya dia lebih rame. Kenapa sekarang biasa aja? Kontras itu yang bikin orang ke-trigger buat usaha. Poin kedua, bikin open loop, jangan buka semua kartu lo. Banyak cowok pengen jujur tapi jatuhnya oversharing. Baru kenal dikit, hidupnya udah diceritain semua. Luka masa lalu, mimpi, trauma, rencana 5 tahun ke depan. Padahal ketertarikan itu hidup dari rasa penasaran, bukan dari kepastian penuh. Otak manusia benci yang namanya gantung. Kalau ada cerita yang belum kelar, dia bakal kepikiran. Makanya, jangan tutup semua obrolan dengan rapi. Kadang cukup senyum dikit, terus cabut. Kadang cukup bilang sesuatu yang bikin mikir, tapi nggak dijelasin. Lo ngobrol enak, ketawa, nyambung. Terus lo bilang, ngomong-ngomong, cerita lo barusan menarik sih, tapi ntar aja. Dan lo ganti topik, atau lo pamit. Di kepala dia langsung muncul, loh, kok nggak dilanjutin? Sebenarnya dia tuh gimana sih? Dan seringkali cewek initiate cuman buat dapet closure. Poin ketiga, microflirt terus tarik dikit. Kalau lo validasi terus misterinya mati. Yang bikin nagih itu bukan perhatian konstan,
tapi perhatian yang datang dan pergi. Flirt dikit, ringan, nggak lebay. Misalnya lu bilang, lu tahu nggak, outfit lu bahaya sih. Terus lu senyum. Habis itu, lu ganti topik, ngomongin hal biasa. Lu jangan jelasin, jangan lanjutin. Di kepalanya, bahaya gimana? Maksudnya apa? Kenapa dia berhenti di situ? Itu namanya intermittent reinforcement. Dopamin naik, tiba-tiba turun, otak pengen lagi. Dan rasa pengen itulah yang bikin dia mulai ngejar. Poin keempat, waktu lo itu mahal, jangan dijual murah. Cowok berkualitas nggak available on demand. Kalau setiap dia ngajak, lo selalu siap. Setiap dia chat, lo selalu ada. Urgensinya nol. Bukan berarti lo sok sibuk, tapi lo punya hidup. Contohnya gini, dia chat, malam ini free nggak? Padahal seminggu ini dia nyaris nggak usaha apa-apa. Lo nggak perlu langsung jawab, bahkan nggak harus hari itu. Besoknya lo bales. Kenapa? Itu aja udah ngirim sinyal. Waktu lo nggak bisa diambil dadakan. Tapi kalau dia usaha, ngerencanain, ngasih effort, lo hadir, nikmatin, dan biarin dia ngerasain. Oh, usaha gue dihargai. Pelan-pelan dia belajar. Kalau mau waktu lo, dia harus secure dulu. Dan itu adalah bentuk first move. Poin kelima, tanam benih, kasih izin secara halus. Banyak cewek sebenarnya mau initiate, tapi takut kelihatan desperate, takut ditolak. Tugas lo bukan ngejar, tapi bikin dia ngerasa aman buat gerak. Caranya simple. Teks gue kalau lo lagi free. Ntar kalau ketemu lagi, lo utang minum ke gue. Kalau lo lihat gue di tempat itu, samperin aja. Kalimat santai, nggak maksa, nggak needy. Tapi di otaknya kebentuk satu hal. Oh, kalau gue initiate, dia oke. Dan seringkali itu aja udah cukup. Poin keenam, tetap tenang di momen intens. Ini yang paling sering ngerusak segalanya. Begitu cewek mulai nunjukin minat, nyentuh dikit, duduk deket, nempel, banyak cowok langsung meledak. Kayak, akhirnya, ini kesempatan gue. Dan semua ketenangan langsung hilang. Padahal justru di situ lo harus paling kalem. Nikmatin, tapi jangan butuh. Terima, tapi nggak bergantung. Lo acknowledge, terus tetap jadi diri lo. Cewek bisa ngerasain itu. Dan ketenangan itu ngasih sinyal. Dia udah pernah di posisi ini. Ini bukan hal langka buat dia. Dan itu bikin dia pengen naik level. Poin ketujuh, jangan kebanyakan validasi di awal. Cewek menarik itu tiap hari dapat pujian, DM, komentar, offline, online. Yang jarang dia dapat adalah pujian yang harus diusahain. Jadi tahan dikit. Biarkan dia invest dulu. Waktu, energi, perhatian. Baru setelah itu, lu kasih satu pujian tulus. Dan satu kalimat itu rasanya jauh lebih dalam. Karena sekarang, pujian itu jadi reward, bukan basa-basi. Dan saat dia ngaitin validasi lo dengan usaha dia bakal pengen ngulang. Sekarang ini penting, banyak cowok ngerasa menang begitu cewek initiate. Terus mereka santai, turun value, over respond. Padahal justru di situ momentum ditentuin. Prinsipnya ada 3. 1, match atau sedikit undermatch energinya. Dia chat duluan. Lu jawab santai, bukan euforia. 2, apresiasi tanpa berlebihan. Thanks ya, gue appreciate. Udah. 3, jaga misteri. Jangan langsung ngebuka semua pintu. Karena saat dia ngerasa udah dapet lo sepenuhnya, pursuit bakal turun. Gue mau tutup dengan ini. Cewek yang ngelakuin first move biasanya lewat 3 tahap. Pertama, ngetes. Chat ringan, sentuhan kecil. Kedua, ngamanin perhatian. Ngajak, ngerencanain. Usaha. Ketiga, ngejar lebih dalam. Kontak konsisten. Kompetisi. Inisiatif penuh. Tugas lo bukan nge-push, tapi ngerespon sesuai tahapnya. Kalau lo keburu nge-reward, dia berhenti. Kalau lo terlalu dingin, dia mundur. Seimbang.
Dan kalau lu bisa jaga keseimbangan itu, cewek nggak cuma initiate sekali, tapi berulang. Oke, segitu dulu. Kalau lu ngerasa ini kebuka mata lu, simpen. Dengerin ulang. Dan terapin pelan-pelan. Terima kasih, semoga bermanfaat.